Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun kalian berada. Di pagi hari ini si adik Aksa mau jalan-jalan kita guys ya, jalan-jalan ke arah Sumatera Selatan. Tapi kita bagian yang di ini ya, perbatasan Sumatera Selatan itu. Kalau dari desa kami Muara Saung itu berbatasan dengan Hujan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali perjalanan di pagi hari ini di cuacanya yang lumayan cukup panas guys ya. Ini Masjid Al-Adam ya. Jadi ini kalau ke kanan itu menuju ke Kabupaten Kaur ya. Kalau ke kiri itu menuju ke ke Ulu Danau. Oke, kita gas ya, pelan-pelan. Inilah suasana di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung, Kabupaten Kaur. Ini udah mulai pembangunan ya, pemekaran itu, pembangunan udah mulai banyak, udah mulai ramai lah ya di sini ya. Ini cuaca, aduh, panasnya luar biasa di sini ya. Cuman panas-panas dingin gitu ya di sini, hampir sama dengan pagar alam nih guys ya. Ini bengkel terakhir yang akan kalian temui di ujung Desa Ulak Bandung ya. Ini jalur menuju ke SMA Negeri 8 Kabupaten Kaur. Ini salah satu anak-anak didiknya ya. Wow, luar biasa panasnya guys. Di Kecamatan Muara Saung ini diapit oleh dua sungai ya, sungai luas dan sungai apa namanya ini dah, sebelah sini dah, Aik Kendau bahasanya itu. Anda makanlah dulu. Kita udah sampai di atas tebing ya. Ini di bawah ini ada jembatan Jelam Bersing. Konon dulu waktu zaman penjajahan Belanda itu di sini banyak sejarah yang terjadi di sini ya. Terjadi kekerasan, pembantaian, konon katanya ya. Jadi banyak entah mitos, entah cerita apalah ya. Tapi memang di sini ada benteng ya, benteng peninggalan Jepang ya. Belanda apa Jepang itu? Belanda, zaman Belanda. Di depan ini kita akan melewati Polsek ya, Polsek Muara Saung ya. Ini adalah polsek terakhir ya. Jadi emang desa kami ini desa terakhir ya, paling ujung. Nah, ini sebelah kiri kita ini polseknya guys ya, Polsek Muara Saung. Dan ini sebelahnya baru SMA Negeri 8 nya itu ya. Keren kan guys, diukir langsung di atas batu guys. Welcome to SMA Negeri 8 Kabupaten Kaur ya. Ini memang di sini ya, kanan kirinya itu sawah ya. Jadi kalau untuk warga Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung ini tidak takut lapar guys ya. Karena kalau masalah beras itu ada aja terus stoknya. Itu kan sepanjang jalan dari pangkal Desa Ulak Bandung, bukan pangkal ya, dari desa tadi, dari Simpang 3 tadi ya, kita baru berangkat tadi itu sampai ke sini tuh sawah semua guys ya. Wow, ini rumah udah jadi ya. Udah belum ditunggu tapi tinggi betul ya. Jadi berhubung di sini kan mayoritas tuh petani kopi ya. Jadi Ada tanah yang kita beli itu? belum. Nah, di sebelah kanan nih. Oh. Jadi kami kemarin tuh beli kebun. Cuman aku sendiri belum sempat nengok ya gimana di mana posisinya. Karena posisi aku belinya kemarin masih di perantauan. Arah situ ya, arah Jelam Bersing. Nah,
Oh, Kawitan tuh nah. lah ya dekat sini berarti ya. Nah, Hmm. ini kan sungai. Oh. Yang makarnya tuh. Bisa lewat ini berarti jalan tempat busuk sini. Ada, wanti itu ada. Wah, ini lagi mau bangun rumah lagi deh. Jadi itu tadi simpangan mau ke tempat busuk ya. Ini tanjakan yang sangat luar biasa ya. Ini tanjakannya panjang. Kalau ini hampir 1 kilo guys ya. Tanjakan ini terus. Dan jalannya memang agak sempit ya. Sempitnya karena rumput-rumput di sini guys ya. Kalau jalan aspalnya ini udah lama nih guys. Dari sebelum saya masuk ke Marasaung di tahun 2011 itu udah aspal. Hebatnya di sini guys. Karena ini sebenarnya jalan tembusan ya. Jalan terobosan, jalan alternatif terdekat menuju ke Batu Raja kalau dari tempat kita. Batu Raja, Palembang memang lebih dekat lewat sini guys ya. Kalau travel itu perjalanan kurang lebih 8 sampai 9 jam dari Muara Saung menuju ke Palembang. Tapi kalau dia muter lewat mana, Bengkulu Selatan itu bisa juga ya. Tanjung Sakti, Pagar Alam itu lebih lama ya. Memakan waktu kurang lebih ya 2 sampai 3 jam lebih lama. Ini di sini memang udah petani sawit semua ya, kanan kiri. Ini kalau kita menggunakan motor gigi ya harus gunakan gigi rendah ya di sini ya. Dan di sini juga harus berhati-hati karena tikungan dan jalannya rusak. Dan rusak kalau tidak ada kendaraan dari depan oke lah ya. Tapi takutnya berpapasan ya. Terus ini memang apa ya? Desa Ulak Bandung ini berada di kawasan Bukit Barisan ya, Bukit Barisan Sumatera Selatan. Sumatera ya, bukan Sumatera Selatan ya. Sumatera. Dan saat ini nih lagi proses pemekaran. Nah, ini rumah-rumah yang ada di sini yang nantinya menjadi warga desa Sinar Bandung ya. Sinar Bandung. Ini juga udah mulai dikaplingkan ya, udah mulai diratakan untuk dijadikan rumah. Ya kalau namanya lama-kelamaan pastikan padat penduduk ya di sini ya. Ini rumahnya. Ya ini kan masih banyak tempat-tempat yang bisa didirikan rumah ya. Memang cocok lah untuk jadi desa pemekaran ya. Nah, ini ada musola di sini. Musola Nur Rahman, Desa Sinar Bandung ya. Di sini lumayan cukup dingin ya. Jadi kalau nggak terbiasa tinggal di tempat dingin harus pakai selimut tebal. Nah, ini udah ada SD-nya juga di sini kan. Warung-warung tuh guys. Udah bagus. Ini PAUD nih. Di sebelah kanan itu PAUD. Jadi udah lengkap, tinggal SMA aja. Ini kerbau besar betul guys. Kerbau ini nampaknya mau dibawa ke arah Hulu Danau atau arah ke Sumatera Selatan ya, yang akan kita lalui nanti jalannya. Dari sini kita bisa ngelihat nanti ya megahnya Bukit Barisan ya. Ini ada rumah di atas ini. Tapi emang seharusnya ini ya dibersihkan ya dulu nanti ya. Kan lumayan cukup luas kan desa ini kan. Ini temurunannya. Ini pohon cengkeh guys ya. Sebelah kanan di cengkeh dan sebelah kiri itu jalan menuju ke TPU ya. TPU Seringgit itu. Posisinya memang di sini posisinya jurang-jurang ya. Memang harus berhati-hati kalau kalian berjalan lewat sini malam hari ya, kalau belum hafal. Ini ada musolanya. Musola Baitur Rahman ya. Inilah warga-warganya. Rumah warga. Ini kalau nggak salah ini udah lumayan cukup lama lah mereka tinggal di sini ya. Karena dulu waktu pertama kali aku masuk ke daerah sini itu di 2011 itu udah seperti ini guys ya.
Ini pasarnya ya. Jadi pasarnya itu seminggu sekali. Di hari apa nih dah pasarnya? Hari Senin pasar. Salah ya. Jadi kalau di sini kalau pas lagi acara ya, kalau pas pasaran aja ya, pasaran kan orang warganya kan ngumpul di sini. Nah, ini udah dibersihkan kebetulan. Yang jaga itu masih saudara ya, baru ini kan di sini. Jadi ya itu udah dimulai dibersihkan. Udah ini kebun sawitnya ya masih baru, dan ini kaplingan ini ya. Ini masih dikaplingkan ini. Dan lumayan cukup ya, harganya lumayan cukup mahal loh guys ya. Jadi dulu itu jalannya itu lewat bawah guys. Lewat bawah situ. Mana ya? Ada kok jalur bawahnya. Ah, ini guys. Yang sebelah kiri nih. Ini dulu jalur lamanya di sini. Cuman jalannya putus guys. Jadi jalannya tuh longsor habis. Dan di sini kan daerahnya perbukitan ya. Jadi kalau habis itu udah susah mau dibangun lagi. Akhirnya kita dialihkan lagi. Dialihkan lewat atas ini, membelah bukit ini. Ini belah bukit ini guys ya, jalannya itu. Nanti ada namanya tebing Sumur Timbuk. Itu tebing yang cukup curam. Yang itulah paling kendala satu-satunya ya, yang paling ekstrim. Nanti kita lihat ya. Ini setelah ini kita langsung temurun. Nah ini mulai temurunan ini, kita harus pelan-pelan baca bismillah ya. Kalau ini ya berdoa lah ya, mudah-mudahan. Dan ini jalan menuju ke kebun orang tuh, ke atas itu. Oh, kebun tetangga tuh. Nah. Wow. Sayang matahari dari arah depan ya, jadi nggak begitu indah ya. Nampaknya perbukitan tuh kan silau ya. Ini temburunan ini hampir setengah kilo guys, panjangnya. Dan ini bisa mengalahi ini ya, hampir sama dengan tanjakan Sedayu nah. Posisinya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang tebing yang cukup panjang ya, sehingga banyak kendaraan-kendaraan kalau angkutan berat itu habis napas di sini ya. Sangat curam nih guys. Udah itu di bawah itu ada tikungan ya. Ini bekas ganjal mobil ya. Gimana ini tebingnya? Waduh, pokoknya ya memang inilah jalan satu-satunya yang bisa dilewati ya, karena lewat jalur lama udah nggak bisa lagi dilewati guys. Ini bekas ganjal lagi ya. Banyak mobil yang ngempos ya, habis nafas karena udah tanjakan, tikungan lagi, nanjak lagi ya. Kalau si Tinjau Lawe itu kan luas ya tanjakannya, dan saya rasa itu karena kebanyakan gantung aja itu guys ya. Kalau tebingnya itu masih tebing inilah. Dia modelnya itu apa, ban, ada yang ban sebelah kanan apa sebelah kiri itu gantung, jadi ya hilang tenaga di situ kan. Apalagi kanan kirinya ini masih rumputan ya. Ini rumput ini sangat tajam nih guys. Jadi kalau kena gesek di kulit itu bisa terluka. Kayak daun tebu dia, atau daun ilalang. Ini kan kayak jenis rumput gajah ya. Tikungan lagi, sampailah ke bawah ini kita. Inilah jembatan perbatasan antara Sumatera Selatan dan Bengkulu. Nah, kita mulai nanjak lagi guys ya. Tanjakan ini memang lumayan lebih panjang lagi guys. Tapi ini bagusnya, ini tuh jalannya tuh jalan cor, sehingga lebih kuat ya. Kalau jalan aspal kurasa udah hancur ini guys, karena tekstur tanahnya itu kan gimana ya, agak gimana gitu ya.
buat agak lembek. Tapi bagusnya ini setelah dicor itu atasnya di hot mix, jadi lebih bagus lagi tuh, lebih kuat lagi kan. Hot mix itu kan tergantung dasarnya. Kalau dasarnya kuat dia bakal awet, tapi kalau dasarnya tidak kuat ya bakal hancur ya kan. Udah itu di ban itu awetan aspal dibanding coran kayak gini, dia lebih licin kalau menurut aku ya. Tapi entah kalau menurut kalian ya, aku yang kurasakan seperti itu. Dulu waktu belum dicor itu dari Muara Sahung menuju ke Hujan Mas itu makan waktu 2-3 jam ya. Kalau sekarang itu nggak nyampe 2 jam tuh, nggak nyampe nih. Ini paling 1,5 jam lah. Ini dari tadi aku record itu nggak putus-putus ya. Putus itu paling nggak nyampe 2 menit ini. Ini udah sampai sini ya, udah berapa lah ini? Nggak nyampe setengah jam ya, belum nyampe ini. Nah inilah batas jalan yang belum dicor ya. Nanti di situ udah dicor lagi. Nah sampai sini nanti atas itu lumayan cukup susah juga kalau berkendara nih. Ini hampir 2 kiloan lah, 1-2 kiloan lah. Jalannya di dalam ya. Ini kan kubangan ya, berkubang-kubang. Tapi kok tadi kamu kawalan nyuci tadi. Itu bapak tua aja berani dia pakai NMAX ya. Kita lewat sini aja. Karena sebelah kiri itu lumayan cukup banyak batunya ya. Ini guys ya, inilah tantangan paling ekstrimnya ya. Ini nanjak terus, kalau mobil nggak ada angkutan itu bakal muter-muter di sini guys bannya. Susah deh itu guys. Oke guys, bismillah yuk. Oke guys, yuk kita gas lagi. Ya, ya, ya. Wah, nah ini kan posisi ini sering gantung di sini. Ya, ya. Mana batunya, batu kerikil apa ya, batu sprit ya seperti ini ya. Ini kan di pantai ya muter-muter ya. Tapi kalau bawa beban enak tuh guys ya, dia anteng kalau bahasa kita tuh kan, nancap ibaratnya ban. Cuman itu aja sih kendalanya. Setelah itu ya biasa-biasa aja, udah enak lah ibaratnya, nggak begitu ekstrim. Ini walaupun di atas tebing ada air ya, banyak air di sini. Daerahnya memang dingin di sini guys. Ini adik Aksa ini pertama kalinya ya dia lewat sini. Perkenalan dia sama pujangnya di sini. Karena dia asli orang Muara Sahung ya, lahir di Muara Sahung. Jawa Saung gitu. Emaknya Saung, bapaknya Jawa. Iya, pelan-pelan ya. Ya inilah ya. Kalau pakai kendaraan roda 2 kan kalau jalan kayak gini bannya itu meleset-meleset ya guys ya. Tapi kalau bannya ban besar kayak NMAX ini lumayan agak enak lah, nggak terlalu terasa goyang-goyangannya gitu. Kalau ban kecil waduh repot banget di sini guys. Meleset-meleset kayak mau jatuh gitu guys. Bental sana bental sini oleh ban, oleh batu ini ya. Ini sebelah kiri kita ini tebing ya. Tebingnya itu ya itu tadi, tebing aslinya seperti itu, dibuat apa ya, terasiring ya supaya enggak longsor ya. Ini tikungan yang lumayan, kanan kirinya itu udah nggak kelihatan ini gimana nih. Aduh, aduh, ter banyak duri-durinya nih guys ya. Rumputnya rumput duri kayak gini guys ya. Yang kecil ya. Kita sangat
Huh. Wah, sebelah kanan kita tuh udah masuki daerah mana ini dah? Sadau. Bukan wadidau, tapi sadau. Kalau di mana namanya Kutau, guys. Kutau. Kuntau, oh itu guys ya. Kebun kopinya guys ya di sini. Nah, ini jalanannya memang udah cor, tapi cor awal ini ya. Coran awal, jadi udah banyak yang rusak nih guys. Ini rumah pertama yang akan kita lalui ketika kita masuk ke daerah Sadau nih guys. Ini kopi ya, petani kopi ini luar biasa di sini. Lagi dapat harga ya, ini warung ya. Dan ini ada musola, kalau ini rumah ya. Ini musolanya sebelahnya. Hebat dah, pada bangun semua. Bayangkan lah ya guys, rumahnya ini nih di pinggir jurang loh. Jadi bawah itu jurang dan guys. Dan jalanannya ini memang, mudah-mudahan pemerintah Sumatera Selatan segera ya inilah ya, memperhatikan jalan ini ya. Masa kalah sama jalan perbatasan dari Provinsi Bengkulu. Sumatera Selatan udah seperti ini kan gitu. Karena ini udah cukup lama ini ya jalanan ini. Tuh guys, begitu luasnya ya kebun kopi yang ada di sini. Itu di dalam itu banyak talang tuh guys ya, banyak rumah-rumah itu guys di situ guys. Ini rumah ini di pinggir jurang guys ya. Bayangkan ya, tuh bawah tuh jurang. Ini makanya dibuat 2 lantai ke bawah. Jadi bukan tingkat ke atas tapi tingkat ke bawah. Ini pasirnya sangat bagus ya. Ini pasir sungai guys. Nah, dari sini nih udah jalanannya udah bagus ya. Sampai ke Hujan Mas itu udah bagus tuh guys. Listrik ya. Ini udah masuk listrik di sini. Ya alhamdulillah ya, syukurlah. Karena listrik itu kan sama dengan air ya. Kalau bisa tuh udah ada listrik, tapi sayangnya nih kok ke ini ya, nggak ada tiangnya nih. Tiangnya apa? Kabelnya ke tanah-tanah nih ya. Wow, bagus sekali guys ya. Ini ada pemancar ya, pemancar sinyal kalau nggak salah nih. Ini ya, rumahnya kayu papan, tapi mobilnya ada 3. Nah memang di sini kan cuman mungkin ada sebagian tuh yang cuman untuk berkebun aja guys ya. Kalau rumah aslinya mungkin di kota ada itu kan. Jual kaplingan tanah. Ini guys ya, SD-nya di atas gitu guys. Tuh bangunannya udah jelek sekali ya. Mungkin dah tahun berapa itu dibangunnya tuh. Apa masih dipakai atau tidak, tapi nampaknya masih lah. Ini rumah-rumah warga ya. Masuki. Wah ini ya, sebelah kiri ngeri nih guys ya. Hati-hati di tikungan. Bayangkan ya, bangun rumahnya tuh guys ya. Oh, ini ruko-ruko semua nih ya nantinya. Semua orang berduit semua di sini guys. Kalau tahun ini bisa capai 3-4 ton, bayangkan aja 7 kali 4 berapa nih? 70 kali 4. Ini ada yang jualan ikan tuh dari daerah kami ya. Ikan laut tapi ya, ikan laut kebanyakan dari daerah kami, dari Bengkulu, Kabupaten Kaur. Nah dijual ke arah sini. Wah guys, saking nggak punya tempat jemuran udah di jalan aja guys ya. Ini pasti lebih cepat juga mereka keringnya ya, kopinya ya. Tapi ya kalau untuk kendaraan roda 2 kalau melintas itu ya lumayan cukup ngeri ya. Ini karena kan bijinya kan lumayan cukup keras ini ya. Lumayan cukup keras, jadi bisa tergelincir kita. Nah, ini udah perkampungan yang udah lumayan cukup ramai nih guys di sini. Wah, ini pala dihabiskan ini jalan ini. Gimana ini? Wah, mantap memang.
Tapi emang ini boleh kok, diinjak-injak boleh. Kalau ini cuman ya kita harus pelan-pelan, berhati-hati. Nah ini ada ibu-ibu yang sedang menjemur kopinya ya. Wah. Ini ada masjid. Masjid apakah ini? Nggak ada namanya ya. Wah. Oh ini. Guys. Tapi ini kan kopi ini udah digilang ya, jadi nggak terlalu keras dia. Masih enak lah untuk diinjak dilewati menggunakan kendaraan roda 2. Tapi kalau yang belum digilang itu, waduh ngeri betul. Ini kan orang pada bangun semua nih kan ya. Bangun rumah, waduh bagus-bagus sekali ini. Apakah ini balai desa? Kita akan lanjut ya. Ya kurang lebih sekitar setengah jam lagi lah kita akan sampai di daerah Hujan Mas ya. Di atas sini, di bawah sini aja kok Hujan Mas itu guys. Masakan Padang. Ini anak-anak lagi mainan sepeda. Rata-rata ini ya. Wah ini ada yang jemur menggunakan ini bapak ini sedang menggilang kopi ya. Jadi kopi basah itu digilang supaya cepat kering ya, bisa lebih cepat kering dibanding dijemur gelondongan itu akan memakan waktu yang lumayan cukup lama tuh ya. Ampun tua ya. Bayangkan lah ya, di dahulu ya, gimana orangnya di daerah perbukitan di lembah seperti ini ada perkampungan ya kan. Selamat datang di Desa Hujan Mas ini. Assalamualaikum. Di sebelah kiri ini TPU Desa Hujan Mas ya. Wow, ini orang-orang juragan-juragan semua di sini guys, juragan-juragan kopi semua nih. Ini namanya simpang Hujan Mas ya. Sason. Itu yang tak nikah. Masjid Al-Ma'un. Itu yang betinanya. Lo ngapa nikahnya di Wow ini guys ya, Desa Hujan Mas Kawegale guys. Sekarang pening ini kepala nih, gimana cara ngabisin duitnya nih guys ya gitu. Hai Kang, simpang lagi jerang. Bayangkan guys, ini rumah-rumah lama ya. Desa Hujan Mas tuh memang dulunya kononnya itu tempatnya banyak emas nih guys ya. Oh guys, luar biasa. Ini ada travelnya juga di sini ya. Amara Motor ini bengkelnya ya. Iya, kita udah mulai naik lagi nih ya. Naik ini ya kurang lebih hampir 1 kilo juga nih guys nanjanya. Baru kita akan sampai di daerah Simpang Luas. Oh, Inilah dusun. lah jadi dusun itu ya. Dusun baru. Dus Iya, mulai aku kedinginan. Ngap ya? apa ini tidak lepas apa ya? Nanti ke bengkel lah. Jadi spakbor depan ini nyangkut guys. Apa? Jadi kan kemarin ku kasih tambahan ya, rupanya nyangkut. Ya wes. Nanti kita akan lepas aja lah itu. Oh ini nanjak terus ya. Oh, ini ya rumahnya guys ya. Di atas tebing aja buat tingkat lagi kan, kayak apa tingginya jadi kan ya. Bang luar biasa.
Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak jurang mencekam. Kiri kanan kulihat saja, banyak tebing menjulang. Ya, kita gas terus. Wah, untung ini tanjakan ini bagus ya jalanannya ya. Kalau jalannya jelek, aduh, sengsara juga ini motor. Wah, ini tebing yang dulu sempat viral ini guys ya. Jadi tebing ini dibuat bronjong ya. Nah, tapi sekarang udah rumput semua nih. Ini dulu bagus betul itu guys ya. Iya terus. Nah, ini masih nanjak terus ya sampai itu di situ atas itu ada menara tuh. Menara apa ya? Telkom. Sampai sana itu guys tanjakannya guys ya. Jadi kita akan terus berguyur kayak gini. Ya kurang lebih 1 kilo lah. 1 kiloan. Batu-batu longsoran banyak sekali. Dan di atas ini nanti ada tempat pemandian. Pemandian untuk orang, nah itu kan banyak sekali kan orang mandi di sini ya. Jadi memang airnya bersih betul ini guys ya. Ngambil airnya ke sini orang nih. Nyuci, bahkan nyuci pun di sini. Enak betul nyuci motor di sini dah. Masih kan tunggu lagi. Iya. Di atas tebing ya kan seperti ini, pas di puncak ada aliran air kan. Hebat sekali kan. Bagus kan guys. Ini baru mau dibangun sepertinya nih. Terus sebentar lagi kita akan memasuki desa Simpang Luas ya. Jadi di situ nanti kita ya, itulah tujuan kita pada hari ini ya. Dari Muara Saung Guto Hujan Simpang Luas ya. Bukan hujan mas, Simpang Luas ya. Sumatera Selatan ya. Nanti di situ kita ada keperluan sebentar sedikit ya. Inilah sebagai gambaran buat kalian semua yang mau melalui jalur sini ya, jalur lintasnya alternatif ya. Ini udah memasuki desa Simpang Luas ya. Dan di depan ini Simpang Luasnya itu nanti ada tugu ya. Wah, ini memang di sini orang-orang kaya semua nih. Wow. Ini besok baru pasaran guys ya. Ini sebenarnya kok ramai sekali di sini. Apa emang udah ada pasaran kah? Oh, orang pesta. Ini di depan ini ada tugu ya. Tugu apa ya? Kantor camat tuh masuk ke dalam ya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Ini hanya sekilas sebagai gambaran dari saya supaya kalian tahu daerah-daerah sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.